kita akan mendengarkan Dhamma di sana yang akan disampaikan oleh Ibu Lani Angkawati dari Wisma Sambodi. Ya, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang harus berbahagia. Kembali saya ingatkan, karena kita beruntung terlahir sebagai manusia. Apalagi kalau nggak cacat mental atau fisik. Kita harus berbahagia karena mengenal ajaran kebenaran. Apalagi kalau mau praktek. Dan yang ketiga, kita harus berbahagia karena masih hidup. Apalagi kalau rajin mencari pesangon mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu, Bapak, saudara-saudara, sebelumnya saya mau minta maaf ya karena saya sombong sekali gitu ya. Saya ini punya kekayaan yang melimpah ruah. Saya penguasa alam. Minggu lalu saya berada di istana ini, istana itu. Hari ini saya berada di hutan. Tapi sayangnya saya juga tidak punya apa-apa. Karena kekuasaan ternyata ada di tangannya Adi. Dengan satu klik saya habislah. Jadi kalau kita lihat teknologi itu banyak sekali menipu kita ya. Coba kembali ke tadi, Dik. Nah, di belakang saya itu ada patung Sang Buddha. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang ngomong, Mbok, kalau nerjemahkan tuh jangan ngomong Sang Buddha gitu tau Cik Lani. Nah kenapa? Itu mengingatkan saya pada Sang Kancil gitu loh. Kayaknya kok gimana gitu. Mbok Buddha gitu aja. Lah Buddha itu ada banyak juga. Makanya ya udah saya ngomong ya wes. Saya ngomongnya The Buddha gitu aja ya. Ya udah gitu. Nah, jadi kali ini saya pakai The Buddha. Kita lihat Buddha yang sedang meditasi di hutan. Ada satu kitab yang saya terjemahkan dan namplek di sini ya, nempel di sini. Karena pada waktu itu The Buddha itu menerangkan bahwa pikiran itu luar biasa perubahannya gitu ya. Tidak ada yang lebih cepat dari pikiran gitu ya. Kalau secara fisika itu katanya getaran pikiran tuh 10 pangkat 22 kali per detik. Gitu ya. Nah, The Buddha itu mengatakan bahwa pikiran itu bisa berubah dan bisa kita pilih. Tolong penghapusnya. Ya, kita bisa pilih. Pikiran itu bisa naik dan bisa turun. Kalau yang naik itu berarti pada yang tinggi-tinggi, luhur-luhur gitu ya. Yang positif-positif gitu ya. Makanya kita jadi mano usa, mano pikiran, usa tinggi, luhur. Bisa seperti itu. Saya pikir pengetahuan saya ini kan cetek banget gitu ya. Maka bagi saya menarik waktu The Buddha menerangkan waktu suatu ketika pikirannya diikuti menuju yang ke bawah negatif. Itu seperti apa turunnya? Nah, waktu saya membaca itu, saya juga mikir-mikir, weh, iya ya, pikiran tuh kalau turun itu seperti apa ya? Karena kita ini belum mencapai kesucian, itu lihai itu, piawai, ahli banget kalau menurunkan diri. Kalau yang tinggi-tinggi gitu rasanya wah sulit gitu ya. Tapi harus diupayakan. Nah sekarang kita lihat, kalau yang turun itu kayak apa ya?
menarik sekali bahwa banyak orang kalau ditanya, gimana kehidupan kamu? Ya mengalir saja seperti air. Berarti gampang turun. Untuk naik harus didam, harus dipompa, harus apa. Tapi kalau dibiarkan aja gitu tuh, turun itu gampang banget. Maka kemudian saya renungkan, iya ya, seberapa saya ini kalau tidak hati-hati, tidak waspada, tidak penuh perhatian, bisa gampang turun dengan cepat. Jeret. Saya senang mempelajari Dhamma. Itu biasanya saya konekkan dengan kehidupan sehari-hari supaya mancep gitu ya. Supaya saya mengerti benar dan benar-benar ada dalam pikiran saya, kesadaran saya yang bisa membawa saya pada kehati-hatian, kewaspadaan. Nah, kalau Buddha aja ngajarin bisa turun seperti itu. Saya yang rendah, jauh dari kesucian. Kalau saya nggak hati-hati, rendahnya sampai di mana? Tapi kelihatannya bukan cuma saya ya. Anda sendiri juga mungkin gabung sama saya loh. Maka muncul satu kesadaran, iya ya, sungguh amat berbahaya. Sungguh amat berbahaya kalau kita nggak hati-hati. Makanya The Buddha mengatakan hidup ini penuh bahaya. Karena kita mengerti hidup ini penuh bahaya, muncul kehati-hatian. Tidak lengah. Tidak sembrono. Setuju ya? Karena kalau kita sampai tidak hati-hati, itu melorotnya langsung jeret gitu. Nah, coba kita lihat. Kita ini paling seneng, pikiran itu paling lihai. Kalau lihat segala sesuatu itu untuk urusan materi, duit, hal-hal yang berhubungan dengan gengsi, hal-hal yang berhubungan dengan image, reputasi, dengan kekayaan materi. Kita lihat apa iya tuh turun itu cepat sekali. Saya nggak ngerti sudah cerita belum ini. Ada sekarang ini atau mungkin beberapa sekarang ini bisnis-bisnis yang di atas itu tiba-tiba anjlok turun gitu ya. Antara lain apa? Kemarin kita baru geger, itu benar apa enggak sih? ACE dikabarkan gitu ya. Hah, ACE segede itu. Waduh, terus muncul Wena yang sering butuh belanja ABCD untuk sekolah dan guru-guru. Waduh, terus kepiye? Nanti dulu jangan-jangan enggak bener. Lalu ada Hartono katanya. Ini semua katanya ya, karena saya belum ketemu sama pemiliknya. Jadi tiba-tiba yang nunjau di sana itu ambles gini loh. Katanya ada 12 bank yang kena bumi gonjang-gonjang karena ternyata banyak markup untuk agunannya dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin berita ini tidak benar, mungkin benar, tetapi kemungkinan ini selalu ada. Gitu ya. Turunnya blek gitu ya. Itu serem. Nah, sekarang saya mikir di dalam kondisi yang COVID seperti ini, ada orang-orang yang sepertinya itu lemah banget gitu ya. Karena kami ini di dunia pendidikan, maka banyak kisah-kisah yang berkenaan dengan siswa, orang tua gitu.
katanya kembali ya, kalau berita itu biasanya saya kala itu katanya, belum tentu benar. Ada anak yang karena tidak bisa nanganin tugas online, lalu bunuh diri. Loh, kok gampang ya bunuh diri? Tapi kisah-kisah bunuh diri ini kelihatannya nggak cuma masa sekarang ya. Berapa waktu yang lalu sebelum COVID juga ada anak kelas 3 karena belum bayar SPP, malu, terus terjun dari jendela ruang kelas yang lantai keberapa. Loh, kok gampang men ya? Jadi ternyata ada orang-orang yang pikirannya itu begitu lemah itu. Jelek ini. Tidak lagi menghargai kehidupan sebagai manusia. Udah lupa bahwa hidup ini duka. Karena juga mungkin tidak pernah kenal agama, maunya senang. Enak. Kondisi tidak enak, tidak senang. Bosan. Aku mau mengakhiri hidup. Jeblok. Kok gampang teman ya? Melihat kehidupan saya sendiri, saya ini punya mahasiswa pada waktu sebelum COVID. Itu mahasiswa saya di atas 100. Dan karena saya ini bertugas ngajarin mereka ke dunia kerja, maka peraturannya itu kayak peraturan perusahaan. Nah, antara lain adalah mahasiswa itu tidak butuh handphone pada waktu pelajaran saya. Maka tidak ada yang boleh mainan handphone. Gitu ya. Nah, suatu ketika, karena saya dulu jago nyontek. Kalau orang nyontek itu naga-naganya saya sudah ngerti gitu ya. Dan meskipun saya ini jago nyontek, ternyata juga apapun yang tidak benar, itu buahnya juga amblek. Karena kemudian saya, karena cuma cari nilai, masuk ke Sanada Dharma itu mahasiswa paling goblok, paling idiot gitu ya. Nah ini mahasiswa saya juga kelihatannya kok ada yang nunduk terus. Mau berdiri. Saya diam-diam ngomong sambil deketin. Saya lihat jalurnya dia. Oh ternyata orang itu nggak ngapa-ngapain. Tapi sebelahnya yang mainan HP. Saya katakan mainan HP karena saya nggak ngerti apa itu main atau itu apa. Tapi di dalam peraturan itu pada waktu kalian berada di kelas saya tidak ada HP di dalam kelas. Saya deketin, saya ambil HP-nya, saya buang gitu. Get out! Tuh, karena mereka harus memang DO, kick themselves out ya, harus menendang dirinya keluar. Jadi nggak ada yang bisa nendang mereka keluar kecuali mereka tidak serius menangani mata kuliah saya. Saya buang. Dia ngerti kalau dia salah, ya udah kukut ya, ambil tas segala macam, dia ambil HP-nya terus dia keluar. Kaptennya, jadi istilah kita itu general manager, itu datang mendekati saya. Dia minta izin. Bulan ini boleh nggak saya keluar untuk mengikuti orang itu? Loh, kenapa saya tanya? Karena itu hari Senin ya. Karena hari Sabtu yang lalu, 2 hari yang lalu, dia baru keluar dari rumah sakit gara-gara dia mencoba bunuh diri. Goblok. Saya juga kaget juga. Hah? Oke, you can go out. Dia keluar. Terus saya mencari informasi. Ada apakah gerangan gitu ya. Ternyata dia tidak kuat. Mungkin ya patah hati, mungkin ya ABCDEFG. Tapi intinya adalah hidup tidak berarti. Minum obat. Mau bebas dari penderitaan. Ternyata anak ini diikuti dan didampingi. Kemudian lapor sama saya. Oh dia pulang kos.
Saya katakan, ya kamu coba untuk berdiam bersama dia. Pastikan bahwa dia oke-oke saja. Saya katut karena dia mahasiswa saya. Kemudian dia kan harus mengulang semester depan. Nah, dia ini tidak mau saya keluarkan. Dia mau melanggar peraturan, tapi dia tidak mau dikeluarkan, tidak mau menanggung risiko atau tanggung jawab terhadap perbuatannya dia. Minggu depannya lagi, karena saya ngajar seminggu sekali, minggu depan lagi dia datang. Itu sudah geger itu, katanya dosanya gila lah, apalah, membanting HP lah, segala macam gitu. Padahal saya tahu kalau saya sampai melempar HP ini, saya siap untuk nukar HP yang baru kan gitu ya. Saya enggak goblok-goblok amat. Jadi waktu dia datang kembali, saya tanya, kamu datang kenapain? Bu, saya jangan di DO, saya mau anu-anu. Yaudah, kamu ngerti toh? Kita kerja tuh tanya gini, ya Bu minta maaf. HP-nya saya lihat, itu saya sudah tahu dari mahasiswa yang lain. Bu, ini besar loh nih, jadi di Twitter segala macam nih, ibu dimaki-maki. Oh ya saya tahu nggak apa-apa. HP ini saya lempar lagi. Nih, kalau kamu ngerti sesuatu yang tidak benar seperti HP ini, dan itu saya lempar pada waktu kita ngomong-ngomong itu, HP ini kering gitu. Jadi ternyata HP itu nggak rusak. Jadi waktu saya katakan, kamu lihat, HP aja, dia menolak untuk mati. Lah kok kamu mau pilih mati itu ngapain? HP-mu, saya ambil, saya tukar. Oh enggak usah Bu. Loh, enggak apa-apa. Saya ini berani ngelempar HP, saya juga harus berani nukarin. Itu yang namanya apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Kamu harus belajar, saya juga harus belajar bahwa semua yang kita lakukan itu berakibat. Untuk HP itu HP bekas, ya nggak apa-apa. Saya tukar separuh harga, saya sudah siapin duit. Saya pengen mengajar dia bahwa semua yang kita lakukan itu ada harganya, ada buahnya, ada akibatnya. Kemudian mulailah saya tanya, kamu ini kenapa? Ya alasannya kamu berasal dari mana? Dari Sumatera. Ya ampun. Dari Sumatera. Orang tuamu kerjanya apa? Memang wah kaya raya hebat sekali. Ibu saya guru. Guru? Saya juga kaget. Lah kalau guru itu gajinya berapa? Untuk bisa ngirim kamu sampai ke Jogja. Ini pengorbanan orang tua tuh kayak apa? Ya Bu maaf. Pokoknya saya jangan dikeluarin gini. Itu belajar dari HP-mu tuh. Menolak untuk mati. Mbok kamu ini jajuran yang kuat gitu. Akhirnya meskipun saya tidak pernah menerima kembali anak, tapi karena dia kelihatannya sungguh-sungguh gitu, yaudah kamu berani bayar, silakan. Apa bayarannya Bu? Kamu umumkan di depan semua anak bahwa kamu tidak akan mencoba bunuh diri lagi. Siap Bu. Saya juga ngomel-ngomelin. Kamu tuh pikiran kamu di mana? Orang tua berkorban segitu banyak. Emangnya cuman ngelahirin kamu, melihara kamu, ngerawat kamu, bayarin kamu sampai umur 20 sekian hanya untuk ngubur kamu. Itu logika kamu tuh gimana? Kamu membalas budi orang tua aja belum, sudah mulai dengan mengacaukan seperti itu. Akhirnya dia umumkan, I'm sorry my friends, dan dia lulus dengan baik. Pada waktu kemudian dia ketemu sama saya lagi, sudah lulus, yang ngomong, Bu, saya terima kasih ya Bu. Ngapain terima kasih? Karena ibu saya enggak mati. Oh, ya bukan karena kamu enggak mati, ya karena kamu ngerti bahwa itu enggak benar, sehingga kamu tidak akan mencoba bunuh diri lagi. Dan ada salam dari ibu. Ada urusan apa ibumu sama saya? Ibu saya dulu itu mahasiswa ibu juga. Ya saya jadi dosen sudah 40, hampir 50 tahun lah. Jadi ibunya dia ternyata mahasiswa saya. Oh ibumu kirim salam ya, kembali salam lah. Gimana ngomongnya apa? Ibu berterima kasih karena tidak jadi kehilangan anaknya.
Hebat ya. Bagaimana pikiran tuh kalau mau turun kayak apa, kalau kemudian sadar mau naik, kemungkinannya seperti apa. Satu hal. Aneh-anehnya lucu-lucu. Ada orang-orang tertentu yang gampang sekali hancur. Saya pernah masuk ke ruangan besar Sanata Dharma, ada 2 foto. Loh, apa ini? Intinya ngomongnya mendoakan. Ini kenapa sih ini? Bu, 2 orang itu meninggal. Hah? Meninggal kenapa? Yang satu kecelakaan. Waduh, kalau kecelakaan ya sulit lah. Ya, faktor penopang kehidupannya udah habis. Yang satunya bunuh diri. Hah? Bunuh diri? Iya. Saya lihat jurusan psikologi. Ya ampun. Untung bunuh diri ya. Kalau dia lulus sebagai psikolog, jangan-jangan dia bujuk-bujui orang-orang untuk bunuh diri massal. Ini ada dosen Sanata Dharma yang Bu Susan itu mungkin ingat peristiwanya. Saya sampai gede-gede. Orang kalau pikirannya rendah tadi seperti yang Sang Buddha, kalau pikiran rendah itu dituruti itu turun terus gitu. Bagi kita ini harus benar-benar hati-hati untuk harus naik. Dan itu dimungkinkan seperti tadi saya ceritakan. Tidak jadi bunuh diri, sukses besar. Karena apa? Sadar. Saya mau bayar HP-nya, enggak Bu, jangan Bu, ini HP ini bermanfaat sekali sama saya untuk mengingatkan saya. Dia menolak untuk mati meskipun sudah dilempar beberapa kali. Ciami. Nah sekarang kalau kita pikirkan, kenapa toh kok ada orang-orang yang lemah? Kenapa toh ada orang-orang yang kuat? Kenapa toh ada orang-orang yang pikirannya tuh turun gini loh? Enggak ada kuasa untuk balik gini loh. Kenapa ada orang-orang yang meskipun turun dulu langsung bisa balik? Kenapa? Tadi saya katakan bahwa secara umum kita ini ngurusin kehidupan kita ini cuman urusan dengan materi ya. Duit lah, kedudukan, wah, gayanya, pakaiannya, mobilnya, rumahnya, apalagi handphonenya, komputernya, laptopnya, cuman kayak gitu. Tapi lupa bahwa ternyata yang sangat penting itu justru mental yang berasal dari kekuatan pikiran. Mari kita lihat, minggu lalu kita sudah belajar ya, kalau bisa itu kita mengubah pola pikir sehingga kalau ada masalah itu jangan langsung ambruk gitu. Waduh, tapi yes, aku punya kesempatan, aku punya arena, aku punya kesempatan meningkatkan diri. Itu sudah satu pola pikir yang belum itu sudah punya fondasi untuk naik. Dari sininya ini harus ada fondasi yang bagus, panduan sehingga kita ini bisa naik. Jangan gerobiak langsung dong. Jangan turun, tapi kita harus naik. Saya kalau lihat pikiran saya, nah ini pas medun nih, ini pas turun nih, saya mulai hanyut dalam seperti air turun ke bawah. Untungnya saya kenal Dhamma, jadi bisa cepat-cepat saya, nahi. Kalau di sini saya sadar pikiran saya tidak benar, saya langsung ambil napas, start again, kita mulai lagi. Ini pun anicca, apapun yang terjadi, ini pun anicca. This will also change. Ini pun akan berubah. Badai pasti berlalu. Pandangan anicca itu sudah seperti kita ngelundung, tapi ada yang nada ini. Ibu bapak,
Kalau kita lihat sebenarnya dengan pandangan benar, kalau ada masalah itu kita gunakan untuk meningkatkan diri seperti kata-kata Buddha, naik ya. Jangan ngikuti turun karena turun itu ternyata juga tidak berbatas. Naik itu juga ternyata tidak berbatas. Mengerti pandangan itu membuat kita bisa menata diri gitu ya. Kok ada yang kuat, kok ada yang terkapar dan menggelepar. Coba kita lihat. Yang pertama, saya sebagai guru, saya sebagai orang yang mengalami macam-macam, melihat belajar dari lingkungan, bisa saya katakan, orang itu bisa kuat, orang itu bisa kokoh tegak gini, karena terbiasa. Betul ya? Kalau sudah terbiasa rekoso, itu tidak akan mengeluhnya berkepanjangan. Kalau kita sudah terbiasa kena masalah, gampang gitu. Masalah enteng itu, reneng apa-apa nih. Gitu. Masalah berat, aku pernah ngalami yang lebih berat. Jadi kebiasaan ini membawa satu kekuatan yang luar biasa, sehingga kita bisa mengenolkan masalah kecil, menurunkan masalah besar, kita nggak gampang terkapar dan menggelepar. Contohnya di Jepang itu yang namanya taifun itu biasa ya. Itu dalam jangka waktu berapa bulan, mungkin berkali-kali gitu. Bisa skala 1 gitu ya, sampai skala berapa. Saya lagi nonton BBC Earth, BBC Knowledge tentang bagaimana respon terhadap storm, badai. Itu kan ada orang-orang yang menurut saya gila ya, dalam pengertian hebat. Dia ngejar loh nih. Jadi ada pengumuman di sana akan ada badai. Diburu. Saya katakan dan itu sudah di shoot gitu ya. Itu kan kondisinya kan terbang itu kendaraan seperti mainan segala macam. Ini terus gini loh. This is awesome. This is amazing. Dia masih mengatakan wah hebat ya. Itu terus ya. Padahal ini sudah bahasa sudah segala macam, tapi dia terus ini. Kok bisa ketenangannya luar biasa. Di dalam rumah itu sudah harus gini-gini. Ini orang ada yang jadi orang yang diajak kerjasama dalam syuting ini, dia tiduran di sofanya, dengan enggak kelihatan mat-mat gitu, senyum-senyum ngomong, ini harus ditutup, enggak apa-apa. You're not afraid? Enggak, ini enggak apa-apa, sudah biasa. Bagaimana ketenangan itu terpupuk karena kita sudah biasa kena masalah, kena badai, kena taifun. Biasa. Wena, enggak usah jauh-jauh. Wena itu dari masih mahasiswa itu giginya udah enggak karuan, infeksi di sini, perawatan syaraf di sana, itu giginya hancur-hancuran. Sampai pernah dia nggak bisa buka gini karena infeksinya masuk ke sini, dokternya gigi sampai datang ke kos-kosan karena bisa masuk ke otak dan mati. Untungnya kita punya biaya uang itu ya, pupuk itu saya sebulkan gitu ke lubangnya itu. Sembuh sampai dokter giginya hebat. Nih dikasih apa nih? Biaya uang. Oh badewa tuh ya. Iya, terus dia buka. Itu saya sampai datang ke kos-kosan karena sebenarnya itu sudah saya kasih antibiotik yang sudah tinggi sekali tapi tetap enggak. Itu kalau ke sini infeksinya masuk otak, mati. Oh, mati. Tapi kalau semua faktor-faktornya belum kumpul, mati itu juga sulit. Saya ini terbiasa sakit otot, sakit tulang. Dalam kondisi tidur saya bisa tiba-tiba bangun karena kuat gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa gitu. Nadain sakit itu biasa gitu.
Jadi masing-masing orang itu kalau punya sesuatu untuk latihan itu ada untungnya. Gitu ya. Jadi tidak gampang mengeluh. Sementara orang yang tidak pernah sakit, kalau sakit, aduh, apa tuh? Cekot. Lah, ya dipijeti papi. Aduh. Lah, ngapa tuh? Kenapa? Cantengan kukunya itu ada apa? Aduh, nangis kalau macam. Wah, betul cuma ngono lho. Orang lain bisa ngomong, kok cuman gitu aja kamu mengerang-erang seperti ini. Tapi orang ini sakit benar karena tidak terbiasa sakit. Jadi karena kebiasaan kita bisa jadi kuat. Atau karena kebiasaan tidak pernah dilatih, kita jadi hancur-hancuran. Contoh, ini tiba-tiba satu contoh yang mungkin ibu bapak, saudara-saudara baru ngeh ya. Karena kami guru kembali ya. Ada seorang anak, ini kisah dari kota besar. Tinggi secara apa? Ini itu tinggi sekali. Jadi kalau dia dari kecil tuh semuanya harus steril gitu ya. Bagus. Makanan juga harus bergizi segala macam. Yang paling konyol adalah namanya toilet harus bersih. Dan anaknya dari kecil dia ngomong, cici, jorok, kotor. Nah, ini saya nggak ngeh ya. Sampai kisah ini saya dengar anak ini sudah kelas 6 atau kelas 1 SMP. Sekarang mungkin sudah nggak tahu kelas berapa. Dan saya nggak ngerti apakah sekarang sudah beres atau belum. Tapi dia ini ternyata bermasalah dengan BAB. Buang air besar. Buang air kecil. Sekolahnya itu toiletnya tidak begitu bagus. Jadi kalau dia mau kebelet, dia masuk kamar mandi dan keluar lagi, yang ingat itu apa? Cici. Apa? Jorok, kotor. Jadi dia ngempet benar-benar dan seringkali nggak sukses. Jadi dia ngebrok ngerti? Apa? BAB di celana. Nah sekarang kalau dia di kelas seperti itu, apa enggak otomatis bau siapa? Ternyata dia. Kalau sampai dia mau kebelet pipis, dia enggak bisa pipis karena jorok, kotor, cici. Serem apa enggak? Jadi kebiasaan tuh saya pikir, Dian ya. Kalau kita nggak benar-benar ngerti bagaimana semuanya itu melalui proses, maka pendidikan bisa pengajaran seperti itu. Kemudian baru saya mulai melihat ini kayak apa terus kebiasaannya. Ternyata kalau dia diajak ke misalnya shopping, itu juga kalau pergi ke toiletnya yang nggak seperti bintang 5, itu dia nggak bisa. Karena apa? Cici, jorok, kotor. Serem ya, sampai di sekolahan ngebrok. Nah, kalau anak TK ya oke lah. Nah, tapi kalau anak kelas 6, anak SMP, terus gimana? Serem. Yang kedua, kita ini bisa kokoh, tidak terkapar dan menggelepar kalau kita ini kepepet kondisi. Kalau bahasa Jawanya lah pripun kahananipun. Kejepit kahanan dadosi nggih pripun. Kalau orang kepepet kondisi, maka ternyata bisa-bisa dia ini punya reserve kekuatan yang bisa dipanggil. Contohnya apa? Banyak kisah karena dikejar anjing, dia bisa lari atau melompat gitu ya. Makanya saya biasanya katakan orang-orang yang mau jogging itu supaya maju itu mbok dikasih tulang gitu ya. Terus anjing diunggu, gitu, wah dia pasti larinya cepat banget. Dia jadi sakti. Tadinya enggak bisa, bisa.
Atau mungkin ada kisah-kisah seorang ibu yang lemah gemulai tiba-tiba bisa mengangkat sesuatu karena anaknya kejepit di bawahnya situ. Jadi ada karena kasih sayang, karena kepedulian, itu bisa kekuatan pikiran itu menggerakkan fisik sehingga melakukan satu kesaktian yang tadinya tidak terbayang. Seperti itu ya. Yang ketiga, ini yang mau saya ikuti nanti. Yang ketiga, ternyata kekuatan atau kesaktian atau kehebatan ini berasal dari reinkarnasi. Reinkarnasi. Jadi gawan bayi, gawan dari kehidupan lampau, bawaan dari kehidupan lampau yang sudah menjadi bekal waktu dia itu sudah punya, nggak tahu ya, istilahnya di DNA-nya atau di sel-sel otaknya atau apapun juga. Tapi dia ini bisa karena ternyata sudah punya modal duluan. Nah, sekarang kita bicara yang urusan nomor 3 tadi. Saya tidak banyak kenal sama reinkarnasi sampai saya berusia 40 tahun ya. Waktu pertama kali ketemu Dhamma bahwa ada rebirth, ada kelahiran kembali. Inggrisnya ada yang mengatakan re-individualization. Jadi individu yang baru. Tumimbal lahir. Dan waktu saya kebetulan berada di Singapura untuk belajar Dhamma, itu di perpustakaannya ada buku-buku yang kemudian saya baca dan saya terkaget ternyata itu sudah dijadikan bukti ilmiah. Ini saya kemudian punya The Reincarnation Type volume 1 ini 10 Cases in India. Pengarangnya Ian Stevenson MD. India ya memang ya sudah negara Buddhis, jadi sudah percaya misalnya. Yang kedua, 10 Cases in Sri Lanka. Yang ketiga, 12 Cases in Lebanon and Turkey. Ini negaranya agama Buddha, Mbak ya. Ini agak mencengangkan bagi saya. Loh, ternyata ada juga di negara-negara yang bukan negara Buddhis. Yang keempat, 12 Cases in Thailand and Burma. Ini Buddhis. Jadi Ian Stevenson itu menyelidiki macam-macam. Dan yang menarik adalah caranya dia menyelidiki itu karena dokter ya, jadi benar-benar rinci gitu. Jadi ada itemnya apa, kemudian informannya siapa dilaporkan, kemudian verifikasinya ada dan komentarnya ada. Jadi kalau diomong begini, ya item apa, ada informannya siapa, verifikasinya oleh siapa. Komennya, omongannya itu sudah dicek langsung, ternyata tanda tanya. Oh, komentar yang itu benar ya ternyata, sudah diverifikasi, ternyata benar. Nah, saya baru tahu sesudah saya di Singapura, lah kok saya nggak pernah bacaannya kok ada kayak gitu, kok saya nggak pernah ngerti. Ternyata memang tidak banyak buku-buku dalam bahasa Indonesia yang menelaah tentang reinkarnasi. Nah ini ada buku Born Again, kasus reinkarnasi para selebriti dan tokoh politik. Ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya mau tunjukkan Ibu Bapak yang menarik. Misalnya saja Charles Dickens. Itu kalau Ibu Bapak baca
bukunya. Dulu saya karena literaturnya bahasa Inggris itu diajarin, maka nama Charles Dickens itu terkenal sekali. Imajinasinya luar biasa. Film-filmnya juga banyak dibuat. Dalam buku ini dikatakan Charles Dickens itu reinkarnasinya sekarang ini J.K. Rowling. Siapa itu? Harry Potter. Jadi tidak heran karena imajinasinya Charles Dickens itu pada abad ke-19 sudah seperti itu. Jadi kalau kita lihat si Harry Potter itu kan kisahnya kan wah, aduhai luar biasa ya, sampai baru ada pengumuman mau di launch gitu aja udah wah yang tiri-tiri yang mau beli ya. Ada yang misalnya saja sebentar. Indira Gandhi, Jawaharlal Nehru, dari dulu ini jadi ini. Menurut buku ini banyak persamaan, kemiripan antara struktur tulang dan sebagainya. Nggak tahu lah, walau alam. Tapi yang sangat menarik, ini ada buku Joe Fisher, The Case for Reincarnation, yang diberi preface oleh Dalai Lama. Ini saya baca ya menarik ya. Ini di India. Seorang anak terlahir dari kecil sudah kelihatan aneh. Dia kalau ngomong, kamu itu bukan ibuku. Aku ini juga punya anak. Aku punya anak 4. Jadi dia dari kecil ngomongnya udah macam-macam. Nanti kalau udah ngomong tiba-tiba ngomong, aku tuh punya suami. Suamiku tuh jahat. Dia membunuh aku. Dari kecil udah ngomong gitu. Nanti kalau ngomong sama mamahnya segala macam, dia juga bisa cerita. Aku ini punya 4 saudara, mempunyai 4 anak. Dan aku punya saudara-saudara juga. Nah, karena kemudian ini ngomongnya tuh selalu begitu, suatu ketika ada di kota lain yang dengar kisah ini, kemudian dia ingat ini kasusnya kelihatannya memang benar-benar terjadi. Pergilah dia ke rumahnya ini, gitu. Diverifikasi dong. Namanya ini Rena Gupta. Dia ditanya segala macam, oh aku punya 4 anak, aku juga punya saudara. Nah, oleh orang yang mau verifikasi ini, saudaranya dibawa. Gitu. Begitu ketemu, dia langsung, Sarno. Padahal Sarno itu bukan namanya. Namanya itu Swarna. Tapi Swarno ini adalah nama panggilan. Jadi kok ngerti ya nama panggilannya? Luar biasa ya. Dibawa ke sana, kisi Adi, Demben, isi umbelen kan udah jadi gini gitu ya. Semuanya kelihatannya tertata. Kemudian diajak ketemu sama ini. Ini dulunya suaminya. Sampai pun di foto itu dia tetap ini jahat ini. Ini dulu suamiku. Hebat ya. Saya agak wah ini yo hebat ini. Jadi banyak kisah-kisah yang kemudian diverifikasi itu benar-benar terjadi. Pertanyaannya, kalau seandainya benar-benar kita ini terlahir kembali, kalau benar-benar ternyata kita ini dulu pernah sudah hidup, pertanyaannya, kalau gitu aku besok akan juga lahir kembali. Gitu ya. Kalau aku tuh dulu jadi sekarang, maka aku juga bisa sekarang ini kemudian jadi yang akan datang. Gitu logikanya masuk dah. Kalau aku ini reinkarnasinya si A, terus kalau aku mati besok aku berreinkarnasi
menjadi siapa? Itu sebabnya banyak kisah-kisah deja vu. Aku sudah pernah. Salah satu dari orang yang mungkin ada di sini, itu rodok paranormal ya. Dari kecil sudah ngomong-ngomong sama jangkrik gitu katanya mamanya. Wah aneh itu. Gitu. Jadi kemudian jadi paranormal, tapi masih kalah sama saya karena saya para abnormal gitu ya. Orang ini punya anak. Mamahnya hidupnya high class. Pecinta keindahan. Kolektor. Jam. Tas. Pakaian. Bagi sepatu. Pokoknya gitu, mewah-mewah gitu. Punya anak. Anaknya tidak suka kemewahan. Babar belas. Ditunjukin perhiasannya. Direnteng gitu. Kamu mau yang mana? Nggak mau. Pakaian mau dibelikan kemana-mana. Aku butuh ini. Tok. Mau beli lagi? Enggak. Sepatu dibawain duit 2 juta. Belinya berapa? 27.000. Kenapa? Katanya Pak Adi ini bagus. 2 juta belinya cuman 20 sekian ribu. Jadi gini ya, kalau kita lihat ya mungkin loh reinkarnasi itu benar-benar betul. Karena anak ini meskipun dididik dengan cara yang high class, mewah-mewah, foya-foya, hura-hura, anak ini tidak mau. Nah, ada satu peristiwa yang bagi saya momen yang sangat bagus, yaitu melihat orang-orang yang kepingin bunuh diri ini, dia merasa kosong gitu ya. Aku tidak ada gunanya, hidup ini kosong belaka. Terus muncul, buat apa aku hidup? Gitu ya. Banyak kasus seperti ini. Mungkin kalau yang psikolog itu ngadepin gini udah puluhan, ribuan kasus. Buat apa aku hidup? Mewahnya setengah mati, Beatles. Terkenal sudah seantero jagat, duit sudah melimpah, nggak ada sharing. Katanya nggak ada sharingnya duitnya. Berakhir dengan apa? Mencari meditasi di India. Kalau tidak salah kayak gitu ya. Cari yang sederhana. Orang-orang yang sudah kepenaan cari apa? Rock climbing, apa itu? Panjat tebing. Supaya apa? Adrenalinnya. Oh, jadi sudah kepengen yang bahaya-bahaya gitu. Kenapa? Mencari makna kehidupan. Pertanyaannya, bagaimana ajaran Buddha tentang hal ini? Buat apa aku hidup? Kalau kita lihat pikiran kita, pasti ada waktu di mana kita ini merasa hidup tidak berarti. Aku ini tidak ada gunanya. Aku ini siapa? Aku ini gombalamo. Aku ini gitu ya, minder. Tidak seperti si anu, tidak seperti itu. Jadi pikiran kita turun gitu. Sampai pada suatu ketika saya kena kasus di mana saya melihat orang yang luar biasa secara duniawi, jauh di sana, tinggi sekali. Itu bisa nuangis gulung-gulung ngomongnya itu. Aku urip dinggo apa. Wah itu saya shock bener. Karena kalau saya pikir lah, wong sing kaya ngono. Sing di mata dunia ini wis sukses, hebatnya setengah mati. Kok bisa kosongnya secara psikologis atau spiritual kok bisa tidak bermakna. Saya carilah. Ketemu satu ajaran Buddha tentang
tentang 10 kesempurnaan. Ada penyanyi dulu yang namanya Paramita. Ini mungkin orangnya belum tentu ngerti artinya paramita. Paramita itu dalam bahasa Sanskerta, kalau bahasa Pali itu parami. Artinya apa? Kesempurnaan. Nah, waktu saya belajar tentang 10 kesempurnaan, saya mikir, Dian, ini jawabannya. Bahwa kita ini hidup sekarang ini konyol kalau tidak berjuang. Konyol kalau tidak melakukan yang terbaik yang kita bisa. Konyol kalau kita ini bermalas-malasan karena PR kita ini ternyata banyak banget. Hanya orang tolol, hanya orang sombong yang merasa dirinya sudah tahu segala, sudah punya segala, sudah hebat. Emangnya sudah mencapai kesucian. Nyatanya juga nantinya mati. Maka kalau kita lihat paramita atau parami, itu apa aja sih? Gitu ya. Saya mohon maaf, saya belajar Dhamma itu bagi saya sendiri, saya anggap harus ada maknanya dalam keseharian gitu ya. Jadi ini kalau dilihat saya senang baca-baca yang mungkin tinggi-tinggi, tapi biasanya terus saya oke, dalam keseharian itu apa? Contohnya apa? Aku bisa dalam hal ini pakai itu, bisa apa enggak? Kalau enggak bisa, dari mana? Seperti kemarin Pak Adi menceritakan tentang gender, bahwa kalau anak-anak itu ditanya, yuk kita gambar astronot, itu mesti anak-anak harus gambar. Yuk dikasih nama, mesti Pak Paino, Pak Joko, Pak Adi gitu ya. Kita gambar pemadam kebakaran, yuk gambar, kasih nama Pak Sopo, tapi semuanya bapak. Kita dokter bedah, gambar pakai stetoskop dan sebagainya. Namanya siapa Pak? Siapa. Di dalam kelas itu kemudian diundang masuk 3 orang dengan seragam dokter bedah, seragam pemadam kebakaran, seragam astronot. Ternyata semuanya perempuan. Nah, Pak Adi sebagai kepala sekolah menunjukkan itu pada guru-guru dengan tujuan guru-guru memiliki pandangan tentang gender itu tidak boleh mematikan semangat perempuan sehingga mereka merasa tidak mungkin bisa meraih pekerjaan seperti itu. Saya katakan sama si Adi, bagus, tapi kemudian guru-guru harus bisa menerapkan itu dalam mata pelajaran masing-masing. Caranya gimana? Bikin RPP-nya. Seperti itu juga. Kenapa? Karena saya selalu melihat ajaran itu bermakna harus dalam keseharian saya. Kenapa? Kembali karena saya akan mati dan ini saya bawa. Jadi ternyata kalau kita lihat belajar tentang reinkarnasi segala macam, itu apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan ini, itu ternyata kita bawa juga dalam kehidupan yang akan datang. Makanya jangan heran kalau saya kuat. 8 bersaudara, kekuatannya lain-lain. Saya katakan pasti saya sudah, dari dulu saya sudah belajar beberapa hal ini. Nah, mari kita lihat. Yang nomor 1, sorry ya, saya memberikan ini nggak tahu urutannya gimana, tapi itu yang saya hafalkan ya. 4, 3. 4 itu dana, moralitas, jujur, tulus, lurus, polos, enggak macam-macam gitu ya. Terus berpijak pada kebenaran gitu ya. Dan renunciation, meninggalkan keduniawian. Ini 4 yang saya hafalin. Terus 3, tekad, semangat, pantang menyerah, ulet, sabar. Jadi yang ngafalin saya gampang gitu ya. Terus cinta kasih, kebijaksanaan, dan ketenangan seimbangan. Nah itu 10-nya.
Kalau kita lihat sekarang ya, satu persatu. Kedermawanan. Terjadilah padaku menurut perintahnya Adi. Saya kasih omongan-omongan indah yang bisa kita cermati. Semoga aku dermawan dan suka menolong sesama. Wah, saya bagus ya ini. Bagus lah. Moralitas gimana? Semoga aku berdisiplin, sopan santun, berbudi pekerti halus. Semoga aku suci bersih dalam semua usaha. Semoga pikiran, perkataan, serta perbuatanku bersih dan jujur. Bagus. Semoga aku suka berterus terang, selalu terbuka dan jujur. Tidak menutupi kesalahan-kesalahan, tidak menutupi peri kebenaran. Semoga aku tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Bagus. Meninggalkan keduniawian. Semoga aku meninggalkan egoisme, tidak hanya ingat keuntungan diri sendiri atau kepunyaan diri sendiri saja, tapi aku ingat juga pada kepentingan dan kepunyaan orang-orang lain. Bagus. Tekad. Semoga aku bertetap hati, tidak mudah goyah dalam pendirian dan kemauan. Semoga aku bisa berhati kuat bagai baja, lembut bagai selembar daun bunga, dan keras bagaikan batu karang, serta berpendirian luhur. Bagus ya. Energi, semangat. Semoga aku bersemangat, bertenaga, berdaya upaya, pantang mundur. Semoga aku rajin bekerja sampai pada tujuan. Semoga aku tidak takut menempuh bahaya, berani menghadapi segala rintangan. Semoga aku dapat membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan sebisa-bisanya dan dengan memuaskan. Ini, ulet sabar pantang menyerah. Semoga aku bisa menanggung kritik, bisa memperbaiki diri bila dinasihati oleh orang lain. Semoga aku dapat bertoleransi, melihat keindahan dan kebaikan dalam segalanya. Masalah juga ada maknanya gitu ya. Semoga aku gigih dan ulet menempa diri dalam jalan kebenaran. Bagus ya. Cinta kasih. Semoga aku baik hati, suka bersahabat, simpatik, dan penuh kasih sayang pada siapapun dan apapun. Kebijaksanaan. Semoga aku cerdas, bijaksana, bisa melihat semua hal sebagaimana adanya dalam keadaan yang sebenarnya. Semoga aku dapat melihat sinar peri kebenaran dan memimpin orang-orang lain dari kegelapan dan kebodohan menuju ke penerangan. Bagus ya. Ketenangseimbangan. Semoga aku selalu tenang, tentram, tidak cepat tersinggung, penuh pengertian, berpikiran luas dan seimbang, tidak berat sebelah. Sekarang kita lihat, bisa dikembaliin ke yang awal ya. Kalau kita lihat apa yang bisa kita ambil dari hal itu dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat dana. Dana itu sebenarnya berarti memberi, gitu ya. Dana itu memberi. Nah, memberinya memberi apa? Sebenarnya memberi itu memberi kebaikan, gitu ya. Sebenarnya itu gitu, tapi sudah salah kaprah kalau sekarang dia ngomongin dana itu mesti duit. Nah ini yang salah sehingga banyak orang yang mengatakan aku nggak bisa berdana. Emangnya berdana ini cuma duit? Itu salah kaprah. Berdana itu artinya memberi kebaikan. Makanya ada istilahnya
gift. Memberi kebaikan. Jadi yang namanya kata-kata bijak, nasihat, itu sudah dana. Kita ngasih air putih, itu dana. Kita ngasih senyuman, itu dana. Kita ngasih silakan duduk, itu sudah dana. Di tempat umum kita berdiri, mari silakan. Saya masih muda, ibu aja yang sudah tua silakan. Itu sudah dana. Ini gimana ya kok saya enggak bisa? Oh, gini Pak, gini Pak. Itu sudah dana. Bu, mau nyebrang kemana? Itu dana. Saya pernah bersumpah gara-gara ada satu ketika saya naik motor one way gitu ya. Terus ada orang buta, tua, elek, jelek. Pokoknya jelek, miskin, tua, laki. Dosanya 4 ya. Saya naik motor, meng gitu. Hati saya tuh sebenarnya mau berdana ini loh. Tapi saya pikir, aku kan perempuan. Aku kan pakai motor. Aku kan itu laki-lakinya kok kotor gitu. Aku kan bersih. Aku kan jadi kayaknya dia ini rendah, saya ini tinggi gitu loh. Saya mau nolong dia, rasanya nggak level lah ya. Tapi saya ngerti sebenarnya orang ini mau nyabrang, wong dia pakai itu lasernya, tongkat gitu ya. Jadi karena ini one way, saya terus dengan pikiran yang pinter, wong saya pinter, saya ngomong gini, nanti kan disabrangkan sama orang lain. Terus nanti kan disabrangkan orang lain. Pada waktu itu juga saya ngerti, iki omonganmu gombal amoh. Saya tidak truthful, yang nomor 3 dulu. Saya enggak tulus, enggak mau, cuman kepinteran, sok pinter, keminter. Maka untuk membuktikan bahwa omongan saya ini gombal amoh, bahwa setiap orang kalau ngomong kok kan yang nyebrangkan, itu orang sampai besok pagi enggak ada yang menyeberangkan. Saya puter gitu. Benar, orang itu belum disabrangkan. Padahal mungkin ya 5 menitan ya, belum ada yang nyabrangkan. Maka saya berhenti, standar, Pak, ajeng temu sih Pak. Oh, kula ajeng nyabrang. Oh nggih, kula sabrangke. Mari saya seberangkan. Saya sabrangkan itu. Wah, orang cantik jelita gini bawa orang tua laki jelek buta lagi. Itu semua perhatian padaku kan gitu. Kok ya mau ya. Tapi pada waktu itu saya rasanya mau nangis, saya ngomong, aku nek bantu orang besok lain kali nggak usah ribet dengan orang lain. Dan begitu sudah selesai, saya ngomong, mau kemana? Mau ke sana. Oh ya sudah benar, berarti Bapak ke sana. Ya. Wah, matur nuwun. Ternyata kebaikan ini tuh membawa kebahagiaan. Ini urusan ini saya bawa ke Sanata Dharma, saya ceritain gitu. Mahasiswa saya punya pengalaman yang kemudian diceritakan di depan kelas. Dia bilang, waktu saya mendengar Bulani cerita gitu tuh saya juga merasa deg gitu ya. Aku juga akan memberikan dana lah kebaikan hati. Nah, orang ini kan kaya, kuliah tuh pakai mobil. Nah, dia ada di suatu ketika di pojokan perempatan gitu, dia melihat ada orang laki-laki itu nuangis buku itu loh, udah agak tua. Dia ingat peristiwa saya cerita ini, jadi dia memberi tugas pada dirinya sendiri untuk aku juga maulah berbuat kebaikan. Stop, dihampirin, Pak, wonten apa Pak? Kenapa? Orang ini nangis cerita saya ini dari Muntilan mau ke sini dijanjiin mau diberi pekerjaan. Sekarang ternyata saya dibohongin padahal saya nggak punya duit. Harusnya pulang ke sana saya nggak. Jadi saya nggak tahu harus apa. Dia cerita di depan itu shock sama nuangis itu. Terus saya bilang sama bapaknya itu, "Pun kula terke tenggane stand plat bis. Ayo saya bawa ke stand plat bis." Saya ndomblok. Itu kalau itu kriminal kan kamu bisa dibunuh di
mobilmu. Tapi saya waktu itu nggak berpikir gitu. Pokoknya saya mau nolong, saya mau beri kebaikan. Benar, dibawa ke sana, terus dititipkan sama kondekturnya, dibayari, orangnya masih dikasih duit untuk sangu, terus dititipkan sama kondekturnya, Pak ini nanti tolong diturunkan di sana karena orang desa beneran. Oh nggih. Wah itu yang matur nuwun nggih Bu, matur nuwun nggih Bu. Dia selesai masuk ke mobil, dia ngomong, saya nangis kayak seekor ayam kehilangan induk. Anak ayam kehilangan induk atau induk ayam kehilangan anak habis sembuh. Tapi dia ngomong, ternyata Ibu benar. Kebaikan itu membawa kebahagiaan. Kehilangan waktu, kehilangan duit, repot iya, tapi ternyata membawa kebahagiaan yang tidak pernah bisa dibeli sama duit. Itu ya, itu dana. Jadi mari kita latihan untuk memberikan kebaikan. Jangan ujung-ujungnya duit berdana apa? Saya mau berbagi apa? IG berbagi, taunya apa? Jualan, taunya apa? Minta di like, minta di komentari hebat. Kemarin Pak Adi baru bikin apa itu? Apa? Video. Dia kalau malam-malam makanya dibebaskan dari pekerjaan ngepel segala macam karena dia punya tugas bikin video dan sebagainya. Dan paginya di on kan gitu ya. Pada waktu launching karena itu videonya lucu-lucu, anak-anak yang sekarang udah universitas gitu ya, ini masih lucu-lucu waktu dia kelas SD gitu dibikin aneh-aneh gitu. Wah tiba-tiba like-nya berapa sih? 600-700. Hebat banget ya kalau saya lihat gitu. Oh ya cuman kayak ngono. Tapi untuk anak kan luar biasa. Itu jiwanya anak kan masih gitu-gitu. Makanya dia enggak boleh tua karena kalau tua seperti saya kayak gitu sudah enggak menarik lagi. Nah, kemudian ditawarin apa? Mau iklan. Apa? Karena sudah di atas rata-rata, dianggap sudah high class gitu, maka ditawarin mau beriklan apa enggak gitu. Nah, itu duitnya banyak. Karena Adi itu dosanya banyak, karma buruknya banyak, jadi butuh karma baik. Jadi dia ngomong, enggak. Itulah arti kebaikan. Jangan diembel-embelkan dengan duit. Satu. Itu yang saya bisa ambil dari apa yang bisa saya lakukan dalam kehidupan ini. Supaya kalau saya besok mati, tetap saya bawa. Saya besok kalau bisa tetap memperbaiki kedermawanan. Karena ini levelnya itu tak terbatas ya. Kesempurnaannya masih jauh banget. Yang kedua, tentang moralitas. Apa yang harus saya perbaiki dalam hal moralitas ini? Secara gampang, kalau Buddhis itu ada 5 sila, 5 peraturan. Yaitu apa? Jangan bunuh, jangan curi, jangan asusila, jangan bicara tak benar. Bicara tak benar bukan cuma bohong ya, tapi tak benar. Bicara yang kasar dan yang membunuh dan kejam dan sebagainya. Dan jangan mabuk-mabukan. Maksudnya mabuk itu kesadaran itu menurun. Jadi kemelekatannya tinggi. Jadi ini kalau sudah mulai dipilah-pilah benar, termasuk ngerokok. Karena ngerokok itu aneh. Orang itu enggak usah makan, enggak apa-apa, asal ngerokok. Gitu katanya dokter teman saya yang ngomong. Pokoknya orang itu masih ngerokok, berarti dia masih punya duit. Katanya gitu. Karena pola pikirnya untuk kesehatan itu aneh. Bagaimana dengan moralitas kita? Kalau mau ditambah, itu 8 sila, apa? Tidak makan, jadi apa? Puasa setelah jam 12 siang, baru makan lagi keesokan harinya. Tidak tiduran mewah-mewah, yang empuk-empuk dan segala macam. Mungkin kalau sekarang ya
ngepenak ke awak gitu ya. Latihan untuk enggak itu. Dan yang ketiga adalah tidak perhiasan, musik gitu ya, lagu-lagu. Pokoknya yang kesenangan indera ini sudah mulai dikurangi. Kenapa? Nantinya idenya moralitas sebenarnya pengendalian diri. Jadi gimana kita ini mengendalikan diri itu PR gitu. Itu sampai kapanpun kita mencapai kesempurnaan enggak gitu. Itu proses. Pelan-pelan kita menapak. Ya saya lumayan dah. Poinnya udah tambah 1000. Poinnya berapa? 1 triliun miliar misalnya gitu. Tapi ya enggak apa-apa. One step menuju pada kesempurnaan. 2 steps menuju ke kesempurnaan. 10 steps menuju ke kesempurnaan. Di situ pengendalian diri. Yang ketiga adalah truthfulness. Jadi kita sudah mulai benar-benar enggak aneh-aneh gitu. Kalau saya ngomong ini ya memang itu gitu. Jadi ada ya orang yang pinter banget gitu ya. Adi itu, wah kalau ketemu sama Adi luar biasa. Bicaranya indah, orang yang simpatik. Wah pokoknya tahu-taunya mau jualan vacuum cleaner gitu ya. Jadi kalau kita lihat banyak ilmu-ilmu duniawi yang diajarkan sebenarnya untuk menghancurkan kepolosan kita. Truthfulness. Kita tidak lagi beranjak pada kebenaran. Hati-hati loh. Belajar untuk jalan kelihatannya pede banget. Ngomongnya hai. Rumah siapa tau? Bisa ya? Nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Lewat sini sudah misuh, sudah maki-maki. Bisa enggak? Bisa. Itu truthfulness ini harus kita kembangkan. Karena ini nanti yang membawa pada satu watak bisa integritasnya tinggi. Tanpa ini nggak bisa. Orang yang kelihatannya wah, orang yang pekerjaannya membutuhkan segala macam kesannya harus bagus, ya bisa kalau nggak hati-hati, truthfulness ini hancur. Ya. Yang keempat meninggalkan keduniawian. Di sini kalau menurut saya itu kita say goodbye pada hoya-hoya, hura-hura, mewah-mewah. Kenapa? Karena dengan hidup sederhana, kita ini lebih gampang senang gitu. Kalau kita ini biasa mewah-mewah, kok ini ya tadi, jijik, kotor, akibatnya kita ngebrok. Serem, ya kalau nggak hati-hati, serem. Itu 4. 3 yang kedua, itu kalau menurut saya, aku dulu pasti sudah lumayan levelnya, yaitu apa? Tekad, semangat, ulet. Banyak orang yang tekadnya besar, tok. Kalau dia gagal, hancur. Ada yang tekad dan semangatnya tinggi. Ini kalau tekadnya hebat, semangatnya menopang. Kalau sukses, luar biasa tekad dan semangat. Tapi kalau sampai gagal, ambiar, maka harus ada ulet. Tekadnya besar, semangatnya besar, uletnya besar, dia akan sulit hancur dalam setiap kehidupan. Saya merasa aku kok nggak gampang menyerah ya. Ya karena didikan keluargaku ya nggak semuanya seperti aku kok. Apa yang menyebabkan? Saya bisa ngomong reincarnation. Pasti dalam kehidupan saya dulu saya sudah belajar ini banyak. Maka kalau sekarang hidup saya lebih enak karena dana saya besar, saya hidupnya berkecukupan. Misalnya gitu ya, karena efeknya buah karma.
Sekarang dalam kehidupan ini saya maunya enak-enak. Hancur saya. Mati pindah ke bawah lagi. Waduh, saya katakan sama teman-teman, nggak bisa loh, kita ini harus belajar dari anak-anak loh. Kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, sampai kelas 6, terus naik SMP, itu kan level yang berbeda. Nah kita ini juga harus gitu, kita harus naik kelas. Setiap kali naik kelas, tiap hari naik kelas ibaratnya gitu. Kenapa? Setiap tahun itu 365 hari. Cuman, lah kita sudah itu kalau kita lihat yang tadi saya tunjukkan, Charles Dickens itu 1830-an ya. Sekarang 2020 ya, berapa? 70, 170, 190 tahun. Hampir 200 tahun. Dari Charles Dickens sampai Rawlings. Hampir 200 tahun. Nah kalau ini naik, kan bagus. Dulu dia Charles Dickens, sekarang jauh lebih hebat. Ada pelukis-pelukis yang juga ketahuan ya. Dulu seperti itu, sekarang dalam usia yang jauh lebih muda, dia sudah mencapai keterampilan seperti yang dulu sebagai kembali ke pelukis, umur sekian puluh tahun. Ini baru umur 78 udah kelihatan. Umur 4 sudah mulai bisa. Umur 4. Karena dia ambil dari kehidupan lampaunya sebagai modal berjuang dalam kehidupan ini. Oke? Kemudian Loving Kindness itu terkenal dengan meta. Panya dan UPK. Cinta kasih. Ini cinta kasih ini jangan kemudian dimatikan seperti sekarang, karena sekarang ini musuhnya cinta kasih itu habis kena narsis. Jadi enggak ada cinta kasihnya pada semua makhluk. Cinta kasihnya pada diri sendiri. Egoisnya gede banget. Narsisnya setengah mati. Maka metanya hancur-hancuran. Kebijaksanaan. Sekarang ini banyaknya bijak. Sini doang emangnya mikirin sana. Enggak. Picik. Karena Panya ini bisa bermacam-macam definisinya. Dua yang paling saya senangi adalah melihat dari berbagai sisi. Jadi seperti Diamond kemarin dulu ya, facetnya banyak banget tuh. Itu Panya tuh kayak gitu tuh, punya kemampuan untuk melihat dari berbagai aspek dan punya kemampuan untuk melihat as it is, sebagaimana tenani gitu. Bukan as it seems atau looks, kelihatannya apa, tampaknya bagaimana, bukan ini, tapi tenan, sungguhnya sungguh kayak apa. Jadi cuman ya itu kan kira kelihatannya, mungkin seperti tadi saya ngomong kabarnya belum tentu loh ya bener. Panya itu melihat benernya. Jadi nggak gampang dikacau dengan wah hoax lah, ujaran kebencian lah. Enggak, kita beranjak pada kebenaran. Makanya kalau sudah punya tadi 9 berjuang atau mempraktekkan pada orang lain, memberitahu pada orang lain, ayo berbuat baik gini, tetap tidak bisa karena tiap orang punya pendapatnya sendiri-sendiri. Kita harus punya jurus yang bagus, yaitu tenang, seimbang, menyadari ini semua bukan kekuasaanku. Orang lain punya masalah sendiri-sendiri, punya jalan pikiran sendiri, punya prinsip hidupnya sendiri, levelnya mereka sendiri-sendiri. Maka UPK, tenang, seimbang, inilah yang menghasilkan kita tidak stres, tidak depresi kalau orang lain tidak seperti apa mau kita. Meskipun itu anak kita, orang tua kita, teman dekat kita. Karena kembali masing-masing punya level kehidupan sendiri-sendiri. Wong reinkarnasi dulu kayak apa kita yang nggak ngerti. Cuman kebetulan aja berada dalam lingkup kita sebagai anak kita, murid kita, guru kita, segala macam. Seperti itulah. Maka saya ingin menutup
Damadesana kali ini dengan satu syair yang membuat hati kita enggak jalan brombrang gitu ya. Tapi kita bisa melihat dengan lebih jernih. Demikianlah adanya. Itulah hukum karma. Itu ya, betul. Aku adalah pemilik karmaku sendiri. Jadi ayo maju. Aku adalah pewaris karmaku sendiri. Ayo hati-hati karena buahnya jatuh pada pelakunya. Aku terlahir oleh karmaku sendiri. Momen dari momen itu terus saja ya. Lahir mati, saya mati di sini, lahir di situ, nanti saya di sini, lahir di sini, mati dari sini, saya pindah ke sini, saya lahir di sini. Aku terikat dan berkerabat dengan karmaku sendiri. Aku sial dan tercelakai oleh karma burukku sendiri yang memberikan buah. Aku beruntung dan terlindung karena karma baikku sendiri yang memberikan buah. Apapun karma yang kuperbuat, baik atau buruk, akulah yang akan mewarisinya. Ibu Bapak, teori tentang reinkarnasi mungkin benar, mungkin tidak. Katakan demikian. Tapi tidak ada ruginya kalau kita memperbaiki parami kita dari momen ke momen. Banyak PR kita dan jangan bunuh diri karena banyak tugas. Tapi kobarkan semangat karena itu nanti yang akan kita bawa pada waktu kita pindah alam. Semoga